Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kab bin Luain bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Ibunya bernama Aminah binti Wahab binti Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Kakeknya Abdullah, suaminya. Silsilah keturunan Nabi Muhammad SAW berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim alaihissalam. Abdullah kawin dengan Aminah pada usia 18 tahun. Ketika Aminah mengandung Muhammad 2 bulan, Abdullah meninggal dan dikuburkan di Madinah bersama-sama paman ayahnya, Bani Adi bin An-Najjar. Genap usia kandungannya, Aminah siap melahirkan. Muhammad pun lahir. Ini terjadi pada pagi Senin 9 Rabiul Awal bertepatan tanggal 20 April 571 Masehi. Di rumah Abdul Muttalib dan dibidani oleh Asifah, ibu Abdurrahman bin Auf. Mendengar kelahiran itu, Abdul Muttalib, kakeknya, menyebut dengan sangat gembira dan langsung memberinya nama Muhammad, sebuah nama yang belum populer di kalangan masyarakat Arab ketika itu. Abdul Muttalib mendapat ilham Allah untuk memberi nama tersebut sebagai realisasi dari apa yang telah disebutkannya dalam Injil. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diasuh Ummu Aiman, sahaya perempuan yang ayahnya dari Ethiopia, dan disusui pertama kali oleh Suwaibah, sahaya perempuan pamannya Abu Lahab. Sesudah itu, banyak kaum perempuan Bani Sa'ad bin Bakar yang menyusui bayi-bayi Quraisy. Adalah tradisi bangsawan Arab untuk menyusukan anak-anaknya kepada para perempuan desa. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak mereka diharapkan akan berhati bersih dan berbuat baik. Halimah As-Sadiyah adalah orang yang beruntung dapat menyusui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sampingnya, kehidupannya menjadi bertambah baik. Suatu hari terjadi peristiwa pembedahan dada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimah As-Sadiyah merasa takut, lalu ia segera mengembalikannya kepada ibunya sambil menceritakan peristiwa yang dilihatnya. Pada saat Aminah bersama Muhammad SAW pulang dari ziarah ke makam paman-pamannya di Madinah, tepatnya di Al-Abwah, sebuah desa antara Mekkah dan Madinah, Aminah meninggal dunia. Usia Muhammad SAW ketika itu baru 6 tahun. Pengasuhan selanjutnya diserahkan kepada Ummu Aiman dengan jaminan dan pengawasan Abdul Muttalib, kakeknya yang sangat menyayanginya. 2 tahun sesudah itu, Abdul Muttalib menyusul Aminah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya diasuh oleh Abu Talib, saudara kandung ayahnya, dengan penuh kasih sayang dan diliputi keberkahan. Ummu Aiman menceritakan ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada dalam asuhan pamannya, ia adalah anak yang sangat sederhana, jauh dari apa yang biasa dilakukan oleh anak-anak sebayanya. Ia menerima saja pemberian pamannya. Suatu hari, dalam usia 12 tahun, Muhammad SAW diajak pamannya berdagang ke Syam, di sebuah daerah dekat Basrah. Mereka bertemu seorang rahib. Sang rahib menanyakan mengenai orang Arab yang diutus sebagai nabi pada masa itu sambil menyebutkan sifat-sifatnya. Ketika dijawab belum ada, Abu Talib mengetahui bahwa sifat-sifat yang disebutkan rahib tadi sebenarnya ada pada keponakannya. Ia berharap bahwa Muhammadlah orang yang ditunggu-tunggu kedatangannya itu. Untuk itu, ia perlu menjaganya dengan sepenuh hati. Tak kala usia Muhammad SAW menginjak 20 tahun, ia ikut dalam perang Fijar. Perang ini berlangsung antara kabilah Kinanah dan kabilah Quraisy di satu pihak melawan kabilah Qais di pihak yang lain. Perang berakhir dengan perdamaian dan penebusan orang-orang yang terbunuh. Pihak yang lebih banyak terbunuh berhak atas diat atau tebusan. Dalam peristiwa ini, pihak Qais menderita kekalahan, banyak prajuritnya mati terbunuh. Karena itu mereka berhak mendapatkan diat dari pihak Quraisy. Setelah itu pihak Quraisy mengadakan apa yang disebut Hilf al-Fudul. Fakta dengan mengadakan jamuan makan ini diselenggarakan di rumah Abdullah bin Jud'an, salah seorang pimpinan Quraisy. Dalam perundingan ini, Muhammad SAW hadir.
Mengenai ini, beliau pernah mengatakan, "Aku tidak suka mengganti fakta yang kuhadiri bersama paman-pamanku di rumah Abdullah bin Jud'an. Itu dengan jenis unta yang baik. Kalau sekarang, setelah Islam, aku diajak, pasti aku penuhi." Dalam fakta ini mereka sepakat untuk mengakhiri permusuhan. Berbagai bentuk penganiayaan atas penduduk Makkah tidak boleh terjadi lagi. Dua peristiwa di atas memperlihatkan keberanian, keteguhan, dan keberpihakan Nabi Muhammad SAW pada kebenaran, penegakan keadilan, dan penolakan terhadap berbagai bentuk kebatilan dan kezaliman. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam untuk menjualkan barang-barang dagangan Siti Khadijah binti Huwailid al-Asadiyah, seorang perempuan bangsawan yang kaya raya. Khadijah binti Huwailid memang biasa mempekerjakan orang lain untuk menjualkan barang-barangnya dengan sistem bagi hasil. Mendengar bahwa Muhammad al-Mustafa SAW seorang yang jujur dan dapat dipercaya, ia segera saja meminta beliau untuk bekerja sama dalam perdagangan dengan sistem tersebut. Bahkan untuk orang semacam beliau, Khadijah binti Huwailid dengan rela memberikan keuntungan lebih banyak kepada beliau. Nabi Muhammad SAW berangkat dengan ditemani Maisarah, pembantu Khadijah binti Huwailid. Tidak lama kemudian, beliau kembali dengan membawa keuntungan yang luar biasa besarnya. Maisarah sendiri menyaksikan keberkahan tersebut dan menceritakannya kepada Khadijah binti Huwailid. Karena hal ini dan lainnya, Khadijah binti Huwailid bermaksud melamar Muhammad SAW untuk dijadikan suaminya. Perkawinan pun berlangsung dengan dihadiri paman beliau Abu Talib. Pada usia Nabi Muhammad SAW 35 tahun, orang-orang Quraisy bermaksud merenovasi Ka'bah ketika akan dilangsungkan peletakan batu hitam Hajar Aswad. Mereka memperdebatkan siapa orangnya yang akan meletakkannya. Bahkan perdebatan mengenainya hampir saja menjurus ke konflik fisik, perkelahian massal. Perdebatan ini berlangsung selama 4 malam. Akhirnya dicapai kesepakatan bahwa yang berhak meletakkan batu tersebut adalah orang yang pertama memasuki masjid. Ketika ternyata bahwa Muhammad SAW adalah orangnya, mereka berteriak gembira, "Inilah Al-Amin, orang yang kami sukai." Mereka kemudian memberitahukan maksudnya. Muhammad SAW dengan cerdik menggelar selendangnya dan meletakkan batu hitam itu ke atasnya. Sesudah itu kepada masing-masing kabilah diminta memegang ujung kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama manakala telah sampai di tempatnya di Ka'bah. Beliau kemudian mengambilnya dan meletakkannya di tempat itu. Dengan cara ini kesulitan teratasi tanpa menimbulkan perang. Genap usia Muhammad SAW 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya yang pertama. Ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum hijrah atau 40 tahun setelah peristiwa pasukan gajah atau tahun 610 Masehi. Saat itu beliau tengah menyepi di Gua Hira. Sementara beliau sedang berdiri di atas gunung, Jibril menampakkan dirinya di hadapannya dan mengatakan, "Selamat atasmu Muhammad. Aku Jibril dan engkau adalah utusan Allah kepada umat ini." Selanjutnya Jibril mengatakan, "Bacalah." Muhammad SAW menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Jibril lalu menarik dan mendekapnya sampai menyulitkan beliau. Setelah dilepaskan, Jibril mengulangi lagi perintahnya sampai 3 kali dan dijawab dengan jawaban dan perlakuan yang sama. Pada yang keempat kalinya, Muhammad SAW kemudian mengatakan yang artinya, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Begitu Jibril menghilang, beliau segera pulang menemui Khadijah binti Huwailid, istrinya, dengan hati yang masih diliputi rasa gemetar. Katanya, selimuti aku." Setelah rasa takutnya hilang, beliau menceritakan peristiwa yang dialaminya dan mengatakan, "Aku takut diriku." Khadijah menimpali, "Tidak, demi Allah, dia tidak akan pernah merendahkanmu. Engkaulah orang yang akan mempersatukan dan mempersaudarakan, memikul beban penderitaan orang lain, menjamu tamu dengan menolong orang-orang yang menderita demi kebenaran." Khadijah binti Huwailid kemudian menghubungi putra pamannya,
Waraka bin Naufal, paman masa jahiliyah. Waraka bin Naufal adalah pengikut Nasrani dan penerjemah Injil yang berbahasa Ibrani. Kepada orang ini, Khadijah binti Huwailid mengatakan, "Tolong, dengarkan apa yang disampaikan sepupumu." Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan apa yang dilihatnya. Waraka bin Naufal mengatakan, "Inilah namus yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau saja aku masih muda dan kuat, aku pasti akan membelamu manakala kaummu mengusirmu." Rasulullah SAW mengatakan, "Apakah mereka akan mengusirku?" "Ya, dan tak ada seorang pun yang sanggup menanggung beban berat seperti yang engkau tanggung," jawab Waraka bin Naufal. Sesudah itu, untuk waktu yang cukup lama, wahyu tidak lagi turun sampai Nabi Muhammad SAW merindukannya. Mentalnya semakin kuat. Ketika sedang berjalan-jalan di Mekah, Nabi Muhammad SAW mendengar suara yang memanggil namanya dari arah langit. Manakala pandangannya dipalingkan ke arah suara itu, ia melihat malaikat yang pernah dilihatnya di Gua Hira. Beberapa waktu yang lalu, beliau bergegas kembali menemui istrinya dan meminta dia menyelimutinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan lagi wahyunya. "Hai orang-orang yang berselimut, bangunlah dan berikan peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosamu menyembah berhala tinggalkanlah. Dan janganlah kamu memberi dengan maksud mendapatkan balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah." Quran Surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Wahyu tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan dakwah. Mula-mula tugas ini dijalankan secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang pertama yang memenuhi ajakannya adalah istrinya sendiri, Khadijah binti Huwailid, Ali bin Abi Thalib, Zain bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Safiyah. Cara ini berlangsung sampai turunnya wahyu. "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surah Al-Hijr ayat 94. Ketika tugas ini mulai dijalankan, kaum Quraisy menyambutnya dengan sinis dan reaksi keras. Mereka mulai mencaci maki, melukai, dan menghina Nabi SAW. Akan tetapi, ini juga yang menyebabkan Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya, masuk Islam. Ia merasa sakit hati melihat keponakannya diperlakukan demikian hina. Bahkan pada hari-hari berikutnya, Hamzah termasuk orang-orang yang sangat gigih membela Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dengan penuh iman. Untuk sikapnya itu, ia mendapat predikat Asadullah, singa Tuhan. Seperti halnya Nabi SAW, para sahabatnya juga mengalami perlakuan yang sama. Mereka juga tetap sabar dan tabah. Kaum kafir Quraisy melihat cara perlakuan kasar seperti itu justru akan semakin memperkuat posisi Nabi Muhammad SAW. Karena itu, mereka mulai menggunakan cara-cara lain. Mereka menawarkan kekayaan dan kekuasaan. Dengan cara ini, mereka berharap Nabi Muhammad SAW segera menghentikan dakwanya. Tetapi semua gagal dan ditolak Nabi Muhammad SAW mentah-mentah. Tentu saja, mereka kemudian kembali melakukan politik represif, intimidasi, dan ancaman terhadap beliau dan sahabat-sahabatnya. Sebagian dari kaum muslimin akhirnya ada yang hijrah ke Habasyah atau Ethiopia. Di tengah keadaan seperti ini, Umar bin Khattab masuk Islam, dan Islam dengan itu menjadi semakin kuat. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, posisi kami semakin kuat." Rekayasa kaum kafir Quraisy semakin menyulitkan mereka sendiri. Mereka meminta bantuan Bani Abdul Manaf agar dapat menyerahkan Nabi Muhammad SAW dengan imbalan diat tebusan. Bani Abdul Manaf menolak. Permintaan serupa disampaikan kepada Abu Talib dengan menawarkan seorang pemuda terkemuka sebagai gantinya. Abu Talib juga menolak tawaran itu sambil mengatakan, "Sangat mengherankan. Bagaimana mungkin kalian menyerahkan kepadaku anak kalian yang akan kami berikan makan, sementara aku harus menyerahkan anakku yang akan kalian bunuh?" Manakala cara-cara tersebut juga menemui jalan buntu, mereka menempelkan pengumuman deklarasi yang berisi pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Muttalib, atau menyerahkan Muhammad. Dalam hal ini, Abu Lahab tidak masuk di boikot karena ia berpihak pada Quraisy. Pemboikotan yang berlangsung selama 3 tahun itu sempat menyulitkan kehidupan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Mereka menderita kelaparan, bahkan dengan sangat terpaksa makan daun-daunan. Di tengah kondisi dan kesulitan seperti itu, Muhammad SAW menyerukan kaum muslimin untuk hijrah ke Ethiopia.
Jumlah kaum muslimin yang saat itu hijrah ketika itu sebanyak 23 laki-laki dan 18 perempuan. Ini merupakan hijrah yang kedua kalinya ke Ethiopia. Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, deklarasi pemboikotan yang kejam itu akhirnya dibatalkan mereka sendiri. Mut'im bin Adi menuju Ka'bah lalu menyobek piagam yang telah dimakan rayap itu, kecuali nama Allah. Nabi Muhammad SAW segera menyampaikan berita itu kepada pamannya, Abu Talib, kemudian bersama keluarganya keluar menuju rumah masing-masing setelah sekian lama menderita. Manakala Nabi Muhammad SAW melihat sikap dan perlakuan kaum kafir Quraisy semakin kejam, beliau akhirnya pergi ke Taif untuk meminta bantuan penduduk di sana. Di samping karena mereka lebih dekat dari Makkah jaraknya, di sana juga terdapat paman-pamannya. Akan tetapi, penduduk kota itu menyambutnya dengan cara-cara yang sangat menyakitkan. Orang-orang bodoh dan para pemuda dikerahkan untuk mengejar dan mengusir Nabi Muhammad SAW, bahkan melemparinya dengan batu sampai kakinya berdarah.